Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan saya perkenalkan diri saya Nur Hidayah Mufassiroh, Sarjana Pendidikan Islam, yang akan membersamai adik-adik semua dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 baik putra maupun putri selama 2 semester. Langsung saja untuk hari ini materi pertama, bab 1, yakni jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Untuk mempelajari jejak peradaban dinasti Abbasiyah, kita akan awali dengan mengetahui bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah itu sendiri. Bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah? Yaitu kita harus mengetahui bagaimana atau sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Yang mana dinasti Umayyah kita sudah tahu, ini adalah materi kemarin kelas 7 semester 2 tentang dinasti Umayyah, yaitu dinasti yang hidup setelah pemerintahan itu dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah dinasti Umayyah kita ketahui penyebab runtuhnya, kita akan masuk ke proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu adalah dinasti yang hidup selama 90 tahun dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, tahun 750 Masehi itu adalah tahun di mana dinasti Umayyah benar-benar resmi dikatakan runtuh, yang mana ditandai dengan tewasnya Khalifah Marwan dalam perang Zabhulu melawan para pendiri-pendiri dinasti Abbasiyah. Kemudian kita masuk ke penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Apa penyebab runtuhnya dinasti Umayyah itu sendiri? Yang pertama yaitu figur khalifah yang lemah, tepatnya setelah meninggalnya Khalifah Hisham bin Malik. Jadi setelah Hisham bin Malik itu diteruskan oleh anak-anaknya, anak-anak dari Hisham bin Malik sampai Khalifah Marwan. Akan tetapi anak-anak dari Hisham bin Malik hingga Khalifah Marwan itu pewarisnya, raja-rajanya tidak memiliki iman yang kuat dan kemampuan memimpin yang cukup, sehingga menyebabkan dinasti Umayyah mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Kemudian yang kedua, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, yang mana Damaskus itu merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium, sehingga gaya hidup bermewah-mewahan kerajaan Bizantium itu menulari dinasti Umayyah. Yang ketiga, kekecewaan para ulama atau kiai dengan kebijakan penguasa dinasti Umayyah yang sangat sering melanggar syariat Islam. Yang keempat, pertikaian antara Arab Utara dan Arab Selatan. Dan yang kelima, munculnya serangan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu siapa? Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah paman Rasulullah SAW. Yang mana nama Abbas ini adalah keturunan pendiri dari dinasti Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Umayyah yang baru saja kita pelajari itu menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Nama Abbasiyah diambil dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Latar belakang Bani Abbas kenapa bisa menyerang dinasti Umayyah? Yaitu karena melihat rusaknya pemerintahan dinasti Umayyah yang sudah tidak layak lagi untuk memimpin masyarakat, dan anggapan keturunan Bani Hashim lah itu yang pantas untuk memimpin masyarakat setelah Rasulullah meninggal, karena letak nasab Bani Abbas itu dianggap lebih dekat dengan Nabi, yakni berasal dari Bani Hashim. Peperangan yang dilakukan Bani Abbas untuk melawan dinasti Umayyah itu diikuti oleh beberapa khalifah, di antaranya yaitu Muhammad bin Ali, Abu Abbas As-Sofah,
Ibrahim al-Imam, Abu Ja'far al-Mansur, dan Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim al-Khurasani di sini sebagai panglima perang. Peperangan tersebut berakhir dengan kemenangan, yang mana itu telah menewaskan seorang khalifah, yaitu khalifah terakhir dinasti Umayyah yang bernama Marwan bin Muhammad dalam perang Zabhulu tahun 750 Masehi. Kita masuk ke dalam strategi penyerangan yang dipakai Bani Abbas dalam mengalahkan dinasti Umayyah. Jadi untuk penyerangan itu berpusat dalam 3 kota, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan, dengan strategi yang sudah diatur, yaitu yang pertama membentuk gerakan bawah tanah yang diikuti beberapa khalifah yang handal. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan atau tidak mengatasnamakan Bani Abbas, tapi mereka mengatasnamakan dari keluarga Bani Hashim. Yang ketiga, menerapkan politik bersahabat, artinya turunan Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah. Yang keempat, menetapkan Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas. Resminya berdiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dikatakan resmi berdiri yaitu tahun 750, yang mana nanti dia akan berakhir tahun 1258 Masehi. Jika ditotal hidupnya itu selama 508 tahun. Jadi hidupnya dinasti Abbasiyah itu lebih lama dibandingkan dinasti Umayyah. Pendirinya yaitu Muhammad bin Ali statusnya sebagai bapak dan Abu Abbas As-Soffah sebagai anak. Untuk khalifah pertamanya atau raja pertama dinasti Abbasiyah itu adalah Abu Abbas As-Soffah, yakni anak dari Muhammad bin Ali. Total khalifah yang memerintah dinasti Abbasiyah yakni 37 khalifah yang terbagi ke dalam 3 keluarga, yakni Bani Abbas atau keturunan Abbas total 18 khalifah, Bani Buwaihiyah total 8 khalifah, Bani Saljuk 11 khalifah. Dari 37 khalifah dinasti Abbasiyah ada 3 khalifah yang paling terkenal atau masyhur. Terkenal karena keadilannya, kebijaksanaannya, dekat dengan masyarakat, dan perhatiannya sangat kuat dengan ilmu pengetahuan. Ketiga khalifah tersebut berasal dari Bani Abbas semuanya. Siapa khalifah ketiga tersebut? Yakni Abu Ja'far al-Mansur, raja yang kedua, Harun ar-Rasyid, raja yang kelima. Di sini Harun ar-Rasyid itu nanti bersahabat dengan orang yang sangat lucu, yaitu bernama Abu Nawas. Dan yang ketiga ada Khalifah al-Ma'mun, raja yang ketujuh. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian mengenai proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Kita akan lanjut kembali besok di pertemuan yang kedua. Kita masuk ke nama-nama biografi dari khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.